Salam Indonesia Belajar. Pada kesempatan yang lalu setelah kita mendalami pengertian tentang gerak yang terbagi menurut lintasan maupun caranya bergerak, nah kalian tentu akan mencoba semakin mengerti tentang gerak itu melalui pemecahan beberapa soal. Saya ambil dulu untuk soal-soal yang paling sederhana, bagaimana kita bisa mengerti tentang besaran, satuan, dan menyelesaikan soal tersebut. Contoh yang pertama, kita baca jarak kota Surabaya ke Malang. Misalkan 90 km, ya. Berarti kita tahu ini adalah suatu besaran panjang. Masih ingat ya? Jika mobil ayah memerlukan 1,5 jam dari Malang ke Surabaya, berapa kecepatan mobil tersebut? Ini adalah soal paling sederhana tentang gerak, sehingga kita bisa mengerti gerak sebagaimana dalam ilmu alam, terutama fisika, yaitu tentang persoalan-persoalan ingin mengetahui kecepatan mobil misalnya. Ini menyangkut gerak suatu benda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pada kesempatan yang lalu, apabila suatu kecepatan kita mengerti sebagai hasil bagi atau hasil membandingkan antara jarak dan waktu tempuhnya. Berarti kecepatan adalah jarak S besarnya per T, gitu. Maka dari angka-angka yang muncul pada suatu soal cerita, jarak kita tahu satuannya adalah kilometer. Berarti angkanya kita masukkan 90, kita bagi dengan mula-mula bolehlah kita tulis sebagai 1,5 jam ya. Kita lengkapi gitu. Udah ya, 90 km per jam. Maka kita hasilkan dengan mudah 90 kita bagi dengan 1,5. Hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi kecepatan gerak mobil ayah dari Malang ke Surabaya yang berjarak 90 km itu apabila membutuhkan waktu hingga 1,5 jam, maka sebesar 60 km tiap jamnya. Artinya dalam setiap jam, dalam 1 jam, mobil ayah menempuh 60 km. Sehingga untuk mencapai Surabaya apabila ayah berangkat dari Malang, maka membutuhkan waktu 1,5 jam. Cukup jelas? Ini adalah soal sederhana kita memahami tentang gerak. Kita andaikan jalan dari Malang ke Surabaya, kita andaikan lurus, gitu ya. Maka bolehlah kita menggunakan pengertian bahwa kecepatan adalah perbandingan dari jarak dengan waktu tempuhnya. Baik, untuk soal yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan Budi, misalkan ya, untuk berangkat ke sekolah yang berjarak 2 km. Andaikan jarak dari sekolah ke rumah Budi 2 km. Apabila kecepatan sepedanya, rupanya Budi ini menggunakan sepeda kayu ya, setiap harinya untuk ke sekolah. Apabila kecepatan sepedanya 5, awas, hati-hati. Bedakan dengan soal nomor 1. Kecepatannya dalam meter per sekon. Ya, atau meter per
detik. Dalam hal ini kecepatan kayuh sepeda budi 5 meter per sekon. Bagaimana cara menghitungnya? Sama. Kita tetapkan pengertian bahwa kecepatan selalu adalah hasil perbandingan atau hasil bagi dari jarak dengan waktu tempuh, sehingga pada angka-angka yang sudah tercantum pada soal, kita tinggal menerapkan angka tersebut sesuai dengan letak atau posisi dari persamaan tersebut. 2 km berarti S atau jarak tempuhnya. Kita masukkan saja 2 km mula-mula, kita tulis satuan itu dibagi dengan waktu yang ditanyakan, kita tidak tahu. Padahal yang kita ketahui adalah kecepatannya, berarti di sebelah kanan dengan 5 meter per sekon. Hati-hati untuk jenis soal seperti ini. Di dalam ilmu alam, kita jangan lupa untuk menyamakan satuan-satuan apabila belum sama. Kita tidak bisa langsung membandingkan antara kilometer dan meter. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengubahan agar satuan tersebut bisa sama. Dalam hal ini untuk panjang kilometer, yang paling mudah kita jadikan ke meter, menjadi 2000, ya, 2000 meter. Baru kemudian angka 5 ini kita bagikan ke 2000. Dengan demikian kita tulis demikian. Maka kita dapatkan hasil bagi dari 2000 dibagi 5, yaitu 400 sekon atau 400 detik. Apabila kalian ingin mengetahui berapa jamkah itu, kita tinggal membaginya dengan 3600, ya. Boleh kita bagi menjadi 400 dibagi 3600. Apabila ingin mengetahui jamnya, menjadi kurang lebih 1/9 jam, ya. Sekian, cukup singkat, 1/9 jam, berkurang lebih 7 menit. Ini adalah contoh soal yang sederhana dari persoalan tentang gerak. Kita akan berjumpa kembali untuk topik yang lain, yaitu tentang gaya. Sampai berjumpa.